Saudari-saudara terkasih, Santo Alfonsus Maria de Liguori mengajarkan bahwa mendoakan orang yang telah meninggal adalah bentuk kasih yang paling besar. Ketika kita membantu sesama dengan barang-barang duniawi, kita berbagi hal-hal yang sementara. Tapi saat kita mendoakan mereka yang sudah meninggal, kita memberikan sesuatu yang abadi. Pastor dari Ars, Santo Yohanes Maria Vianney, pelindung para imam di seluruh dunia, juga hidup dengan semangat yang sama. Mendoakan orang yang telah meninggal berarti kita mengasihi mereka. Itulah yang kita lakukan sekarang untuk Paus Fransiskus. Kita berkumpul sebagai umat Allah bersama para imam, dan secara khusus malam ini dengan kehadiran banyak biarawan dan biarawati. Paus Fransiskus sangat dicintai oleh umat Allah. Ia tahu bahwa mereka yang hidup dalam hidup bakti juga mencintainya, mendoakannya, dan mendoakan pelayannya, pribadi Paus, gereja, dan dunia. Pada Minggu Paskah ketiga ini, kita diajak untuk bersukacita karena Tuhan telah bangkit dan Roh Kudus hadir. Santo Athanasius berkata bahwa Yesus yang bangkit mengubah hidup manusia menjadi perayaan yang terus-menerus. Karena itulah para rasul, terutama Petrus, tidak takut dipenjara, diancam atau dianiaya. Mereka dengan berani berkata, "Kami adalah saksi dari semuanya ini," bersama dengan Roh Kudus yang diberikan Allah kepada mereka yang menaatinya. Paus Fransiskus pernah bertanya dalam katekese tentang bacaan ini, dari mana para murid pertama mendapat kekuatan untuk menjadi saksi? Bagaimana mereka tetap bersukacita dan berani, meskipun menghadapi rintangan dan kekerasan? Jawabannya jelas, hanya karena kehadiran Yesus yang bangkit dan karya Roh Kudus. Iman mereka didasarkan pada pengalaman pribadi yang kuat akan Kristus yang wafat dan bangkit. Karena itulah mereka tidak takut apapun. Santo Yohanes Paulus II dalam tahun jubileum hidup bakti tahun 2000 berkata bahwa dunia masa kini sangat membutuhkan perjumpaan dengan Tuhan dan pesan penyelamatannya yang membebaskan. Ia menambahkan bahwa ia melihat betapa berharganya kehadiran para biarawan dan biarawati yang melayani dengan penuh kasih, bahkan di tempat-tempat sulit, demi Kristus dan demi orang miskin, tersisih, dan yang terlupakan. Saudara-saudari, benar bahwa semua umat beriman dipanggil untuk menjadi saksi Kristus yang wafat dan bangkit. Tapi kita, para biarawan dan biarawati, juga memiliki panggilan khusus untuk menjadi murid yang menunjukkan bahwa Allah adalah yang utama dalam hidup kita. Misi ini sangat penting, terutama ketika dunia saat ini sering melupakan Allah. Maka kita bisa menghayati moto Santo Benediktus, jangan mendahulukan apapun, dahulukanlah kasih Kristus. Paus Benediktus ke-16 pernah mengatakan bahwa orang-orang yang memilih hidup bakti adalah seperti penjaga malam yang melihat dan mengumumkan kehidupan baru yang sudah hadir di tengah sejarah kita. Melalui baptisan dan hidup bakti, kita dipanggil untuk menunjukkan bahwa hanya Allah yang bisa memberikan makna sejati pada hidup manusia. Hidup kita harus menjadi tanda nyata kehadiran kerajaan Allah di dunia. Kita dipanggil untuk menjadi tanda terang dan dapat dipercaya dari Injil dan keunikannya, bukan mengikuti pola pikir dunia, tetapi terus membaharui diri dan panggilan kita. Dalam Injil, kita dengar bahwa Yesus yang bangkit menunggu murid-muridnya di tepi danau. Saat mereka merasa gagal dan putus asa, Yesus datang. Murid yang dikasihinya berseru, "Itu Tuhan." Seruan ini menunjukkan iman penuh sukacita dan keheranan yang mengalahkan rasa bingung, kecewa, dan tidak berdaya. Hanya kehadiran Yesus yang bangkit
yang bisa mengubah segalanya. Kegelapan menjadi terang, kerja keras yang sia-sia menjadi hasil, kelelahan berubah menjadi semangat baru karena Yesus bersama kita. Apa yang terjadi pada para murid saat itu juga bisa menjadi pegangan hidup kita. Paus Fransiskus pernah berkata dalam tahun hidup bakti, "Aku berharap kalian membangunkan dunia karena ciri khas hidup bakti adalah kenabian." Ia mengajak kita menjadi saksi Kristus seperti Petrus dan para rasul. Bahkan di tengah dunia yang tidak mengenal Allah. Ia mengajak kita menjadi penjaga malam yang tahu kapan fajar menyingsing. Ia mengajak kita memiliki hati yang murni, agar bisa mengenali Kristus dalam diri sesama kita, terutama mereka yang miskin dan tersingkir. Dengan cinta kita pada Tuhan, kerajaannya, dan umat manusia, kita bisa berkata seperti Petrus, "Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Semoga Maria, Bunda Gereja, memberi kita rahmat untuk menjadi murid-murid misioner, saksi Kristus di dalam gerejanya, yang berjalan dalam harapan karena Tuhan yang bangkit menyertai kita sampai akhir zaman. Amin.